Halo, selamat pagi Stama Lovers. Jumpa lagi bersama Pak Guru Hendrik dalam edisi video pembelajaran spesial untuk siswa-siswi kelas 6 SD Katolik Santa Maria. Apa kabar hari ini? Pak Guru Hendrik berharap anak-anak maupun bapak mama orang tua di rumah semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Pak Guru Hendrik minta maaf, kegiatan pendampingan belajar kita di sekolah harus terhenti sementara karena situasi dan kondisi Timika yang tidak terlalu baik, khususnya tentang informasi seputar perkembangan pandemi COVID-19 ini. Namun Pak Guru Hendrik berharap semangat anak-anak tidak luntur ya, tetap semangat untuk mengikuti video pembelajaran dari rumah. Nah, mengawali kegiatan pembelajaran kita di hari ini, Pak Guru Hendrik berharap semoga anak-anak dapat menyimak penjelasan dari Pak Guru Hendrik dalam video pembelajaran ini dengan baik. Anak-anak dapat mengikuti materi yang Pak Guru Hendrik sampaikan dalam video pembelajaran ini dengan seksama, sehingga dapat memudahkan anak-anak juga untuk mempelajari materi hari ini serta membantu anak-anak selama proses pembelajaran dari rumah. Selamat menyimak video pembelajaran ini, semoga bermanfaat ya bagi anak-anak sekalian. Terima kasih dan selamat mengikuti. Baik anak-anak sekalian, adapun muatan pelajaran yang akan kita pelajari di dalam tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku ini, diantaranya dalam muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN, kita akan membahas seputar menganalisis penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk materi pelajaran Bahasa Indonesia kita akan membahas seputar menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar ataupun dibaca. Terlebih khusus lagi kita akan membahas seputar ide pokok, menentukan ide pokok paragraf. Untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, kita akan belajar seputar membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Terlebih khusus kita akan membahas seputar perkembangbiakan pada tumbuhan dalam edisi video pembelajaran kali ini. Dan untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS, kita akan membahas seputar mengidentifikasi karakteristik kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Jadi hari ini kita untuk materi subtema 1 ini kita fokus untuk mempelajari tentang sejarah ASEAN serta kehidupan sosial budaya masyarakat yang ada di wilayah ASEAN, seperti itu. Dan untuk muatan pelajaran seni budaya dan prakarya atau SBDP, kita akan membahas tentang patung, karya seni patung lebih tepatnya, bagaimana caranya kita membuat sebuah patung berdasarkan hal-hal yang kita lihat atau kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, di awal video pembelajaran ini Pak Guru Hendrik berharap semoga anak-anak dapat menyimak penjelasan Pak Guru Hendrik dengan seksama, anak-anak dapat mengikuti video pembelajaran ini dengan baik dan bisa mengerti, memahami setiap materi yang dijelaskan oleh Pak Guru Hendrik dalam video pembelajaran ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, Pak Guru Hendrik berharap anak-anak bisa menghubungi Pak Guru Hendrik untuk nantinya membantu anak-anak, memudahkan anak-anak selama proses pembelajaran dari rumah. Tetap semangat ikuti video pembelajarannya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai dengan materi tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema yang pertama, Tumbuhan Sahabatku. Nah, dalam muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN, kita akan membahas tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang sikap ataupun perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pak Guru Hendrik akan menjelaskan dan menceritakan sedikit terlebih dahulu tentang sejarah lahirnya Pancasila. Tolong disimak dengan seksama ya. Nah, anak-anak masih ingat 5 sila dalam Pancasila? Atau jangan-jangan libur sudah terlalu lama sekolah belajar dari rumah, jadi mungkin anak-anak ada yang sudah lupa kah? Lama-lama nanti macam itu video yang viral di sosial media yang Ibu Lala kah, Ibu siapa yang di Manado yang ajar anaknya hafal Pancasila itu. Nah itu kalau kelamaan di rumah nanti lama-lama tidak tahu Pancasila itu. Pak Guru Hendrik berharap semua masih ingat ya 5 sila dalam Pancasila itu. Nah, perlu diketahui bahwa istilah Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu bahasa tertua Indonesia. Nah, istilah Pancasila ini terdapat dalam kitab atau Kakawin Negara Kertagama. Kitab tersebut ditulis atau dikarang oleh Empu Prapanca, seperti itu. Jadi sejarahnya itu dulu di zaman kerajaan Hindu di Indonesia, tepatnya kerajaan Majapahit itu. Kerajaan Majapahit itu terkenal dengan para penulis buku, para penyair yang hebat-hebat. Nah, salah satunya sudah Empu Prapanca ini. Jadi Empu Prapanca itu dia membuat sebuah kitab atau biasa disebut Kakawin. Kitab itu atau Kakawin namanya Kakawin Negara Kertagama. Nah, di dalam kitab Negara Kertagama itulah terdapat istilah Pancasila. Panca yang artinya 5, sila yang artinya dasar, seperti itu. Jadi secara harafiah atau secara asal kata kita bisa mengartikan bahwa Pancasila itu adalah 5 dasar atau 5 asas yang menjadi pedoman hidup, yang menjadi falsafah bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti itu. Nah, kemudian kalau anak-anak lihat pada lambang negara Garuda Pancasila itu, di bagian kaki burung garudanya itu ada tulisan di dalam pita putih itu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, itu semboyan negara kita. Nah, istilah Bhinneka Tunggal Ika ini juga berasal dari bahasa Sanskerta, terdapat dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa Sanskerta jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, seperti itu. Jadi Empu Tantular dengan Empu Prapanca ini hidup di zaman kerajaan Majapahit dulu itu. Nah, mereka dua tulis buku, kemudian di dalam buku atau kitab itu terdapatlah istilah-istilah Pancasila yang kita gunakan sebagai dasar negara, kemudian Bhinneka Tunggal Ika yang kita gunakan sebagai semboyan negara, seperti itu. Nah, seiring waktu berlalu, Indonesia mulai bersiap-siap untuk merdeka. Pada tanggal 28 Mei sampai tanggal 1 Juni itu ada organisasi BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu menggelar sidang. Nah, dalam sidang itu istilah Pancasila ini sudah diusulkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI itu. Nah, pada tanggal 1 Juni kemudian pendapat atau ide dari Insinyur Soekarno itu diterima dan disetujui oleh seluruh peserta sidang. Maka sejak saat itulah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, seperti itu. Oleh karena itu setiap tanggal 1 Juni itu bangsa Indonesia memperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Mengapa? Karena tanggal 1 Juni digelar sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno menyampaikan ide atau gagasan atau pendapatnya tentang dasar negara yang beliau sebut
Pancasila. Beliau pakai nama Pancasila atau istilah Pancasila itu dari kitab Negara Kertagama tadi, itu istilah yang ada dalam kitab Negara Kertagama itu. Nah, kemudian selanjutnya tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, barulah Pancasila itu ditetapkan atau diresmikan sebagai dasar negara dalam sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian Pancasila ini sudah menjadi dasar negara, menjadi acuan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tayangan video ini bisa anak-anak lihat ada dasar negara Pancasila beserta dia punya 5 sila itu. Kemudian ada gambar presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, dan suasana saat beliau mengikuti sidang BPUPKI waktu beliau mengusulkan atau menyampaikan ide tentang dasar negara yang beliau beri nama Pancasila itu. Seperti itu. Nah, seperti apa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ikuti terus video pembelajaran ini. Tetap semangat dan terima kasih. Baik anak-anak, setelah menyimak penjelasan Pak Guru Hendrik terkait sejarah lahirnya Pancasila tadi, maka sekarang untuk dapat menentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka anak-anak perlu mengetahui beberapa kata kunci berikut ini sehingga memudahkan anak-anak atau membantu anak-anak dalam membedakan serta menentukan tindakan atau perilaku dan sikap yang sesuai dengan pengamalan setiap sila dalam Pancasila. Nah, kita mulai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin anak-anak secara tidak langsung sudah melakukan tindakan atau perilaku, melakukan sikap yang menunjukkan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama ini. Namun mungkin anak-anak tidak sadari itu. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa segala hal menyangkut ketuhanan, menyangkut tentang Tuhan, kemudian tentang agama dan kepercayaan yang dianut, tentang tata cara beribadah ataupun tempat ibadah, tentang kerukunan antar umat beragama atau toleransi itu. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan itu semua merujuk kepada pengamalan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pak Guru Hendrik kasih contoh misalnya, rajin beribadah, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, taat dan patuh kepada aturan atau ajaran agamanya. Nah, seperti itu. Itu contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama. Kemudian contoh yang lain misalnya mempersilahkan teman yang ingin beribadah saat bermain di lingkungan, misalnya ada kalian punya teman-teman yang mungkin berbeda agama, saat waktunya untuk dia harus pergi beribadah, maka ketika dia minta izin untuk mau pergi beribadah, yang seharusnya kita lakukan adalah mengizinkan teman kita untuk pergi beribadah. Tidak mungkin dia mau pergi ibadah baru dia minta izin, kawan saya pergi ibadah dulu aku terus ibadah, kita main saja di sini. Tidak bisa begitu. Kalau sikap seperti itu berarti itu tidak menunjukkan pengamalan terhadap sila pertama. Seperti itu. Pak Guru Hendrik kasih contoh yang lain misalnya mengurangi laju kendaraan saat melewati tempat ibadah. Misalnya anak-anak sementara mengendarai atau menumpangi kendaraan, kemudian melewati tempat yang orang sementara beribadah, maka sudah seharusnya kita mengurangi laju kendaraan kita seperti itu. Jangan lihat ada orang ibadah begitu lewat depan masjid atau gereja, atau lewat orang punya pinggir rumah yang sementara ibadah, baru kita gas-gas motor kah, kita main kasih-kasih bunyi knalpot kah. Nah, tidak bisa seperti itu. Seharusnya yang sesuai dengan sila pertama, kita mengurangi laju kendaraan.
saat melewati tempat ibadah. Seperti itu. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Dalam tayangan video ini bisa anak-anak lihat Pak Guru Hendrik sajikan beberapa gambar. Di dalamnya terdapat berbagai bentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Rajin beribadah misalnya, pergi ke gereja setiap hari Minggu. Untuk sementara belum bisa karena masih pandemi, jadi kemudian kebiasaan berdoa sebelum makan atau sebelum belajar dan sesudah belajar, sebelum tidur dan saat bangun tidur, seperti itu. Hidup berdampingan dengan sesama yang berbeda agama. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu beragam agamanya. Anak-anak ada yang tahu ada berapa agama yang diakui di Indonesia sampai saat ini? Atau jangan-jangan sudah lupa? Nah, kalau sudah lupa, nanti Pak Guru Hendrik kasih tugas untuk menentukan sebutkan 6 agama yang ada di Indonesia, yang diakui di Indonesia, disertai dengan tempat ibadah, kemudian hari raya atau hari besarnya, serta kitab suci yang digunakan. Pak Guru Hendrik berharap saat tugasnya diberikan anak-anak bisa mengerjakan dengan tepat ya. Nah, sekedar informasi saja bahwa sampai saat ini ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Di antaranya ada agama Islam atau Muslim, kemudian ada agama Katolik, ada agama Kristen Protestan, kemudian ada agama Hindu, agama Buddha, serta agama Konghucu, seperti itu. Nah, masing-masing agama ini dia punya tempat ibadah, hari raya, serta kitab sucinya sendiri-sendiri. Umat Muslim misalnya, umat Muslim beribadah di mana? Ada yang tahu? Bisa jawab dari rumah? Iya, umat Muslim beribadah di masjid atau musola, seperti itu. Kemudian hari raya umat beragama Muslim itu adalah Idul Fitri dan Idul Adha, seperti itu. Ada lagi hari raya yang lain seperti Isra Miraj Nabi Muhammad misalnya, perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, kayak begitu. Kitab suci umat beragama Muslim, ada yang tahu? Iya, kitab sucinya adalah Al-Quran, seperti itu. Kemudian untuk agama Katolik beribadah di gereja. Hari rayanya adalah Natal dan Paskah. Kemudian kitab suci agama Katolik atau umat beragama Katolik adalah Alkitab, seperti itu. Kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, demikian halnya dengan Kristen Protestan, kurang lebih sama, beribadah di gereja. Kemudian hari rayanya Natal, Paskah juga kalau tidak salah. Kemudian kitab sucinya Alkitab, seperti itu. Agama Hindu, ada yang tahu tempat ibadah umat beragama Hindu? Iya, umat beragama Hindu tuh beribadah di pura, seperti itu. Hari raya umat beragama Hindu itu disebut Nyepi, hari raya Nyepi, seperti itu. Kemudian kitab suci umat beragama Hindu itu disebut Weda, itu dia. Kemudian agama Buddha, umat beragama Buddha itu beribadah di, ada yang tahu? Beribadah di vihara, seperti itu. Umat beragama Buddha itu percaya kepada sang pembawa agama Buddha itu namanya Siddhartha Gautama. Jadi kalau anak-anak pernah lihat Candi Borobudur atau yang pernah langsung kunjungi Candi Borobudur, di sana itu ada banyak patung Buddha itu. Patung Buddha itu dia menyerupai Siddhartha Gautama, tokoh yang membawa ajaran agama Buddha itu, seperti itu. Sedangkan kalau tadi di agama Hindu itu, agama Hindu punya kepercayaan kepada dewa-dewa. Agama Hindu percaya kepada 3 dewa yang disebut Trimurti, ada dewa Brahmana, ada dewa Wisnu, dan dewa Siwa, seperti itu. Kita kembali ke agama Buddha. Agama Buddha itu tempat ibadahnya vihara,
kemudian kitab sucinya itu bernama Tripitaka, dan hari besar atau hari rayanya itu adalah Waisak, seperti itu. Agama yang keenam ada agama Konghucu. Agama Konghucu, umat beragama Konghucu beribadah di Kelenteng, itu nama tempat ibadahnya. Kemudian kitab sucinya itu Sitsuwuching, itu dia nama kitab suci itu. Hari rayanya itu hari raya Imlek gitu, seperti itu. Nah, itu kurang lebih informasi tentang 6 agama yang diakui di Indonesia. Pak Guru Hendrik berharap anak-anak sebentar bisa menentukan dalam tugasnya nanti itu, anak-anak bisa menentukan kira-kira sikap dan perilaku apa saja yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Seperti apa pengalaman sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Simak terus video pembelajaran. Tetap semangat dan terima kasih. Oke anak-anak, kita masuk pada pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, beberapa kata kunci atau hal-hal yang berkaitan dengan pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari itu diantaranya terkait sopan santun, kemudian norma kesopanan, etika atau moral, kemudian ada tenggang rasa, berbagai perbuatan baik, tata krama, solidaritas atau kesetiakawanan, kayak begitu, pengorbanan. Nah itu masuk pada sila kedua. Hal-hal tersebut mengacu pada pengamalan sila kedua Pancasila. Pak Guru Hendrik kasih contoh sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Contoh yang pertama, memberi salam kepada orang tua dan guru. Nah ini hal mendasar kemarin yang Pak Guru Hendrik sampaikan di kelas itu. Jadi saat kita mau berangkat ke sekolah, itu sudah seharusnya kita memberi salam kepada orang tua. Sampai di sekolah pun ketemu Bapak Ibu guru, jangan lupa untuk kasih salam. Tidak perlu cium tangan, cukup ucapan salam aja, selamat pagi Pak atau selamat siang Ibu, seperti itu. Nah, sama halnya juga kalau kita berjumpa dengan orang yang lebih tua atau mungkin Bapak Ibu guru di jalan atau di mana saja, jangan lupa untuk memberi salam, seperti itu. Itu kebiasaan baik yang nyaris hilang di generasi kita zaman ini. Jadi anak-anak tolong supaya kebiasaan baik seperti memberi salam itu jangan sampai hilang ya. Itu sudah mengamalkan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang lain misalnya menolong sesama yang sedang tertimpa musibah. Dalam tayangan video ini anak-anak bisa lihat ada gambar seorang anak kecil jatuh dari sepeda, kemudian temannya datang membantu, seperti itu. Ada teman atau orang lain di sekitar kita, tetangga mungkin yang kecelakaan atau tertimpa musibah, kita bisa bantu mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Nah itu juga bagian dari pengamalan sila kedua, seperti itu. Contoh yang lain misalnya meminta permisi sambil membungkukkan badan saat berjalan di depan orang lain. Nah kebiasaan ini juga sudah hampir hilang ini. Kemarin Pak Guru Hendrik sudah jelaskan di kelas itu ada anak-anak saat ini yang kebiasaan meminta permisi, minta tolong, minta maaf itu kayak sudah punah begitu. Padahal itu sebenarnya hal-hal baik, kebiasaan baik yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu kita sudah mengamalkan sila kedua Pancasila. Bisa terlihat dalam gambar saat ada seorang anak dia mau lewat di depan orang tua, dia minta permisi seperti itu sambil membungkukkan badan seperti itu. Tidak perlu terlalu bungkuk juga seperti pungguk merindukan bulan, tidak juga, tapi sekurang-kurangnya agak sedikit membungkukkan badan untuk meminta permisi. Ada juga mengunjungi orang yang lagi sakit, entah itu teman atau keluarga. Pak Guru, ini ada corona baru, bagaimana kita mau kunjungi orang sakit? Iya, tidak perlu datang
eh, ke rumah sakit untuk lihat pasien corona satu persatu juga tidak perlu. Yang penting kasih penguatan, kasih semangat supaya cepat sembuh. Nah, seperti itu. Itu hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pengamalan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti apa pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari? Simak terus video pembelajaran ini. Tetap semangat. Terima kasih. Halo anak-anak sekalian. Kita lanjut pada pengamalan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa beberapa kata kunci atau berbagai hal yang berkaitan dengan sila ketiga ini diantaranya seperti kerjasama atau gotong royong, kemudian ada sikap bersatu dalam perbedaan, berbicara soal keanekaragaman atau keberagaman, baik itu keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat. Nah, itu hal-hal seperti ini tuh berkaitan dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Nah, berikut ini Pak Guru Hendrik sajikan beberapa contoh diantaranya ikut serta dalam kegiatan kerja bakti di masyarakat. Apabila misalnya di lingkungan tempat tinggal anak-anak sedang mengadakan kerja bakti, maka sudah seharusnya anak-anak juga ikut ambil bagian dalam kerja bakti tersebut. Tidak perlu kerja yang berat-berat, kerja yang ringan-ringan, tapi sudah ikut berpartisipasi, ikut ambil bagian, itu sudah menunjukkan pengamalan terhadap sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Pekerjaan yang berat itu akan terasa ringan apabila kita bersatu, kita bersama-sama bekerja sama untuk menyelesaikannya, seperti itu. Contoh yang lain misalnya menghargai budaya dan adat istiadat daerah lewat pameran budaya. Nah, biasanya di Santa Maria itu sebelum corona itu biasanya di pentas akhir semester tuh ada pameran budaya atau seni, seperti itu, pentas seni dan budaya itu. Nah, saat kita mengikuti kegiatan tersebut, kemudian kita menggunakan pakaian adat, memperkenalkan makanan tradisional. Nah, itu secara tidak langsung kita sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila. Kita sudah menjaga keberagaman atau keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, seperti itu. Contoh yang lain misalnya mempelajari bahasa daerah sebagai bentuk upaya melestarikan budaya bangsa. Karena budaya daerah juga merupakan budaya bangsa, maka kita sebagai generasi saat ini harus bisa untuk menjaga dan melestarikannya. Salah satu cara sederhana ya kita belajar bahasa daerah. Bukan berarti kita lupakan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, tidak, tapi sekurang-kurangnya bahasa daerah harus kita tahu, seperti itu. Kemarin di kelas Pak Guru Hendrik coba beberapa anak, ada yang cukup fasih berbahasa daerah, ada yang malah tidak tahu sama sekali bahasa daerahnya. Dia tahu hari-hari dia belajar bahasa apa, bahasa headshot ke apa, yang di Free Fire dengan Mobile Legend, PUBG, begitu-begitu. Mungkin pelajari bahasa-bahasa yang seperti itu. Nah, hal ini juga harus diperhatikan sehingga hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita yang mengacu kepada pengamalan sila ketiga itu bisa terlaksana dengan baik, seperti itu. Nah, dalam tayangan video ini bisa anak-anak lihat beberapa gambar yang Pak Guru Hendrik sajikan. Kerja bakti membangun pos ronda atau pos kamling, kemudian hidup rukun dan damai tanpa membeda-bedakan suku dan agama, warna kulit, ras atau rambut, keriting, hitam, apa segala macam, tidak perlu beda-bedakan, seperti itu. Itulah beberapa sikap dan perilaku yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia. Ada banyak contoh yang lain yang bisa kita lakukan, yang bisa anak-anak lakukan. Nanti dalam tugas Pak Guru Hendrik akan minta untuk anak-anak sebutkan kira-kira contoh yang lain yang mengacu kepada sila ketiga Pancasila. Seperti apa pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari?
Simak terus video pembelajarannya. Tetap semangat. Terima kasih. Oke anak-anak, untuk sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Biasanya anak-anak sering sebut salah itu, permusyawaratan. Mau rawat siapa? Rawat pasien corona. Ya, jadi musyawarah ditambah imbuhan per dengan an itu, makanya dibaca permusyawaratan seperti itu. Nah, berikut ini beberapa kata kunci atau beberapa hal yang berkaitan dengan pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada musyawarah, rapat begitu, kemudian mufakat atau kesepakatan, kemudian ada pendapat, menghargai pendapat orang lain, pemilu atau mengikuti pemilihan umum, kemudian ada aklamasi atau pemungutan suara, berdiskusi kelompok. Nah itu berbagai hal yang berkaitan dengan pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saja anak-anak sudah lakukan itu tapi tidak sadar bahwa oh ternyata ini tuh kita sudah mengamalkan sila keempat ya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya berikut ini Pak Guru Hendrik sajikan beberapa contoh, bisa disimak dengan baik ya. Contoh yang pertama, melakukan musyawarah untuk memilih ketua kelas. Seperti itu. Biasanya di kelas-kelas itu kalau kita belajar normal di awal-awal pembelajaran atau tahun pelajaran, kita memilih ketua kelas itu kita adakan pemungutan suara atau aklamasi. Kita hitung suara terbanyak. Kira-kira siapa yang jadi ketua kelas, seperti itu. Nah, saat melakukan musyawarah atau pemungutan suara atau aklamasi untuk memilih ketua kelas seperti itu kita sudah mengamalkan sila keempat dalam kehidupan kita. Kemudian contoh yang lain misalnya menghargai orang lain yang sedang berbicara. Jadi di kelas misalnya atau di rumah misalnya ada teman atau ada adik atau orang tua sementara berbicara, kita tidak boleh potong-potong atau kita acu tak acu begitu. Ini bicara apa nih? Saya malas dengar dia bicara. Nah itu hal-hal seperti itu tidak boleh. Kalau lakukan hal seperti itu maka kita tidak mengamalkan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang seharusnya kita lakukan adalah saat orang lain sedang berbicara, kita menghargai. Caranya bagaimana? Ya kita duduk tenang, kita simak apa yang dia bicarakan, seperti itu. Contoh yang lain misalnya tidak memotong pendapat atau pembicaraan orang lain. Nah, hal ini biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bukan saja di sekolah tapi di rumah, di masyarakat juga seperti itu. Ada teman atau orang lain yang mungkin sementara berbicara, atau bapak dengan mama mungkin sementara bicara di rumah, tiba-tiba si anak ini main potong-potong saja, seperti itu. Atau orang tua baru bicara A, anak sudah sampai di Z. Nah, seperti itu. Hal-hal seperti ini itu tidak baik, tidak menunjukkan pengamalan terhadap sila keempat. Jadi seharusnya kita bisa mendengarkan orang lain punya pendapat atau pembicaraan orang lain itu sampai selesai dulu baru kita bisa menanggapinya, seperti itu. Nah, hal-hal sederhana yang Pak Guru Hendrik sajikan dalam bentuk gambar di dalam tayangan video ini, itu ada orang mengikuti pemilu, dia coblos dulu kira-kira dia pilih siapa yang jadi wakil rakyat, kemudian dia isi di dalam kotak TPS-nya. Ada juga kegiatan musyawarah di kelas, memilih ketua kelas dengan cara aklamasi, pemungutan suara. Kemudian anak-anak yang sementara duduk berdiskusi di kelas, seperti itu. Jadi Pak Guru Hendrik mau menginformasikan bahwa musyawarah itu adalah kegiatan bersama, duduk membicarakan suatu masalah atau hal apapun untuk mencari kesepakatan. Hasil dari musyawarah itu adalah mufakat atau kesepakatan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila kelima? Simak terus video pembelajarannya. Tetap semangat. Terima kasih. Oke, Stam Lovers, masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Nah, sekarang kita masuk ke pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
dalam kehidupan sehari-hari. Perlu anak-anak ketahui bahwa kata kunci atau hal-hal yang berkaitan dengan sila kelima ini diantaranya persamaan hak dan kewajiban, kemudian sama-sama di hadapan hukum, artinya hukum tidak membeda-bedakan ya. Kemudian budaya hidup hemat serta tidak boros, kebiasaan menabung seperti itu. Adil dan bijaksana dalam bertingkah laku atau mengambil keputusan. Nah, itu juga bagian dari pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini Pak Guru Hendrik punya beberapa contoh. Di antaranya yang pertama, mendapatkan hak menerima pelajaran tanpa melupakan kewajiban untuk membayar uang sekolah tepat waktu dan mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Ini hal-hal sederhana saja dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita menuntut supaya hak kita dipenuhi, tapi kita lupa kewajiban kita belum kita laksanakan, seperti itu. Nah, supaya sila kelima ini bisa diamalkan dengan baik, maka hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang, seperti itu. Sudah mendapatkan hak untuk menerima pelajaran di sekolah ataupun menerima pelajaran dalam bentuk daring seperti ini, berarti anak-anak jangan lupa juga kewajibannya untuk membayar uang sekolah. Bukan anak-anak yang bayar, tapi orang tua yang membayar. Membayar uang sekolah seperti apa? Ya tepat waktu, bukan 1 tahun 1 kali. Akhirnya tunggakan nanti jadi menumpuk seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, contoh yang lain misalnya belajar hidup hemat, tidak boros. Kemarin Pak Guru Hendrik kasih contoh misalnya uang jajan dalam 1 hari itu kalau dapat lebih, seperti misalnya sehari dapat uang jajan 50.000, berarti seharusnya dia bisa menghemat atau menyimpan uang jajan itu digunakan selama 1 minggu lah kurang lebih seperti itu. Jadi 1 hari mungkin menggunakan 5.000 kah atau 7.000 kah. Nah, uang sisanya itu bisa kita manfaatkan untuk uang jajan di hari esok, atau bisa juga kita menabung. Tidak boleh boros-boros seperti itu. Uang besar jadi masuk di toko, di kios, lihat barang ini, belanja itu, belanja ini, belanja itu. Kaget-kaget uang sudah habis dalam sekejap. Seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu mengacu kepada sila kelima, keadilan sosial. Contoh yang lain misalnya mengambil makanan secukupnya sehingga tidak meninggalkan sisa untuk dibuang. Nah, ini kebiasaan satu lagi yang biasa kita lalai untuk memperhatikannya. Porsi makannya kita misalnya sekian, kemudian kita timba banyak-banyak, nanti sampai orang di rumah yang lain sudah tidak kebagian. Ternyata ujung-ujungnya malah kita tidak makan kasih habis makanan itu, sisanya malah kita buang seperti itu. Kalau misalnya ada hewan ternak peliharaan, ya tidak apa-apa, mungkin bisa diberikan pakan, dijadikan sebagai pakan untuk hewan, makanan ternak. Tapi kalau tidak ada, ujung-ujungnya makanannya malah dibuang, basi, kayak begitu, mubasir. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu, maka seharusnya kita mengambil makan ya sesuai porsi makan kita. Tidak boleh lebih, tidak kurang juga, supaya jangan sampai kelaparan. Seperti itu. Nah, contoh lain bisa anak-anak lihat dalam tayangan video ini, misalnya mendapatkan pelayanan kesehatan. Itu haknya kita juga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Kemudian kebiasaan menabung tadi Pak Guru sudah bilang, ada uang sisa itu ditabung, makan bersama keluarga tanpa kasih tinggal sisa makanan, menghabiskan makanan yang dimakan seperti itu. Berlaku adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, itu contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila kelima, seperti itu. Nah, untuk pengamalan Pancasila Pak Guru Hendrik pikir cukup sampai di sini. Kita akan lanjut pada pembahasan materi yang lain. Namun Pak Guru Hendrik berharap sebentar saat diberikan tugas, anak-anak bisa menjawab dengan tepat sesuai pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang lebih penting lagi adalah
anak-anak mampu untuk menerapkan sikap dan perilaku yang sesuai atau yang berkenan dengan pengamalan sila-sila dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Simak terus video pembelajarannya. Tetap semangat dan terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, tadi kita sudah mempelajari tentang sikap dan perilaku sebagai bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tadi juga Pak Guru Hendrik sudah menjelaskan sedikit tentang sejarah lahirnya Pancasila. Nah, masih berkaitan dengan Pancasila, biasanya teks Pancasila itu anak-anak lihat ada di mana? Oh, Pak Guru, biasanya tuh ada di dalam kelas, yang di bingkai ada foto baru pakai bingkai itu. Nah, itu. Nah, selain teks Pancasila yang kita jumpai di kelas dalam bentuk foto yang di bingkai itu, biasanya teks Pancasila juga kita temukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang biasanya dibacakan pada saat upacara bendera. Itu dia. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa teks pembukaan Undang-Undang Dasar itu terbagi atas atau terdiri dari 4 paragraf atau 4 alinea. Pancasila ini sendiri itu terdapat pada paragraf yang keempat. Paragraf keempat itu dimulai dengan kalimat kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, nah itu dan seterusnya itu. Seperti itu. Nah, di dalam paragraf keempat ini juga selain terdapat Pancasila, terdapat pula tujuan nasional negara Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, itu tujuan nasional dari negara Indonesia. Jadi uniknya paragraf keempat itu selain ada teks Pancasila, ada juga tujuan negara. Nah, berbicara tentang paragraf, maka setiap paragraf itu memiliki yang namanya ide pokok. Seperti itu. Dalam pembahasan kali ini kita akan belajar seputar ide pokok paragraf. Pak Guru Hendrik berharap tolong disimak ya penjelasannya supaya anak-anak bisa memahami apa itu ide pokok, bagaimana cara menentukannya, serta anak-anak juga mampu menentukan ide pokok dari paragraf dalam buku. Seperti itu. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa ide pokok adalah ide atau gagasan atau pikiran yang menjadi inti atau pokok dari sebuah paragraf. Jadi ibarat paragraf itu manusia, ide pokoknya itu jantung, otaknya itu ada di situ. Seperti itu. Tadi Pak Guru Hendrik sudah sempat kasih contoh misalnya dalam sidang BPUPKI untuk menentukan dasar negara Indonesia itu Insinyur Soekarno sempat menyampaikan beliau punya ide, punya gagasan, punya buah pikir, punya pendapat. Oh, saya mau dasar negaranya itu kita sebut Pancasila. Isinya ini, seperti itu. Nah, ide pokok itu juga kita jumpai dalam setiap paragraf, bukan hanya secara spontan lewat pidato atau pendapat Presiden Insinyur Soekarno saya seperti itu, tidak, tapi lewat paragraf dalam bacaan atau wacana juga dapat kita jumpai ide pokok paragrafnya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa menentukan ide pokok? Untuk menentukan ide pokok, anak-anak harus menyimak paragrafnya terlebih dahulu, barulah kemudian anak-anak dapat menemukan dan menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Seperti itu. Jadi tidak bisa kita lihat saja paragrafnya, oh ini ide pokoknya, oh ini ide pokoknya, tidak bisa begitu. Paragrafnya itu kita harus simak dulu, kita baca dengan seksama. Dari situ kita bisa tahu, oh hal yang penting yang jadi inti dari paragraf ini tuh ada di sini. Nah, setelah kita tahu seperti itu, maka dengan mudah kita bisa menentukan ide pokoknya. Seperti itu. Nah, perlu anak-anak ketahui juga, ide pokok ini dia punya nama lain. Jadi sering ada sebutan lain untuk ide pokok ini. Ide pokok biasanya disebut juga dengan sebutan
pokok pikiran, gagasan pokok, atau pikiran utama, atau disebut juga gagasan utama, seperti itu. Jadi saat anak-anak ketemu soal, tentukanlah gagasan utama dari teks berikut ini. Pak Guru Hendrik, gagasan utama ini apa? Iya, gagasan utama itu sudah nama lain dari ide pokok itu, seperti itu. Jadi jangan kaget ya kalau temukan ide pokok punya nama-nama yang lain. Itu tujuannya sudah itu, ide pokok, menentukan ide pokok atau gagasan utama itu, seperti itu. Nah, perlu juga anak-anak ketahui bahwa biasanya ide pokok itu terdapat di awal paragraf, bisa jadi juga dia ada di akhir paragraf, atau malah dia ada di awal dan akhir paragraf, seperti itu. Nah, supaya bisa menentukan, kita harus menyimak bacaannya. Kita harus membaca dengan seksama dulu, baru kita bisa tahu, seperti itu. Nah, berikut ini Pak Guru Hendrik sajikan satu contoh paragraf. Paragraf ini bisa anak-anak temukan juga dalam buku cetak masing-masing. Judulnya, Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Pak Guru Hendrik baca, anak-anak simak ya sama-sama dari rumah. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh, seperti itu. Nah, dari paragraf tersebut dapat kita simpulkan atau dapat kita tentukan bahwa ide pokoknya adalah manfaat jagung sebagai makanan pokok dan sumber karbohidrat, begitu. Jadi dari jagung itu kita bisa gunakan sebagai makanan pokok, juga jagung itu merupakan sumber dari karbohidrat. Karbohidrat itu salah satu kandungan gizi yang ada dalam makanan. Biasanya terdapat pada nasi atau beras itu, kemudian ada di jagung atau di umbi-umbian, seperti itu. Pak Guru Hendrik berharap materinya bisa disimak dengan baik ya. Sebentar apabila ada tugas untuk menentukan ide pokok, anak-anak bisa menentukannya dengan tepat. Ikuti terus video pembelajarannya. Tetap semangat dan terima kasih. Halo Stammer Lovers. Tadi kita sudah mempelajari seputar ide pokok. Tadi Pak Guru Hendrik kasih contoh tentang tanaman jagung, bacaan tentang tanaman jagung. Nah, berdasarkan contoh yang tadi, menurut anak-anak, mengapa sampai jagung itu dia bisa bertumbuh? Yang punya kebun atau mungkin yang pernah jalan-jalan ke kebun jagung, mengapa sampai di dalam kebun itu bisa ada banyak pohon jagung? Atau mengapa banyak orang yang mengkonsumsi jagung seperti itu? Kira-kira ada yang bisa jawab pertanyaan itu? Atau pasti mungkin di dalam benak anak-anak muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, berbicara tentang jumlah yang semakin banyak seperti jagung yang bertambah banyak, kemudian manusia yang banyak juga yang mengkonsumsi jagung. Nah, itu kita berbicara tentang salah satu ciri makhluk hidup yang disebut berkembang biak, seperti itu. Pernah dengar berkembang biak? Nah, berkembang biak itu artinya menghasilkan makhluk hidup yang baru atau menambah, memperbanyak keturunan, seperti itu. Jadi misalnya ada sebuah makhluk hidup, kemudian makhluk hidup itu dia menghasilkan makhluk hidup yang baru, berarti itulah yang disebut dengan perkembangbiakan atau berkembang biak. Tadinya jagung cuma 3 biji, ditanam di dalam tanah, disemai, bertumbuh, dia jadi satu pohon. Satu pohon itu banyak sekali buahnya. Buah-buahnya, satu buah jagung saja sudah bisa kita jadikan bibit, sudah bisa ditanam, sebentar nantinya menghasilkan banyak tunas-tunas jagung yang muncul lagi, seperti itu. Nah, itu bagian dari berkembang biak. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa setiap makhluk hidup berkembang biak dengan caranya sendiri. Manusia misalnya, manusia berkembang biak dengan cara apa? Oh,
kalau mau muncul makhluk hidup baru, manusia baru itu biasa mama melahirkan. Nah, itu dia. Maka cara manusia untuk berkembang biak itu adalah melahirkan. Bagaimana dengan hewan? Ada yang tahu? Oh, pokoknya sapu ayam di rumah tuh dia tambah dia anak itu dengan cara bertelur. Oh, berarti salah satu cara hewan berkembang biak itu adalah bertelur. Pokoknya tapi sapu ini anjing di rumah tuh dia tidak bertelur, dia beranak. Kalau orang-orang lewat pinggir rumah tuh nanti dapat gigit. Berarti ada cara lain lagi untuk hewan berkembang biak, disebut beranak, seperti itu. Tapi Pak Guru, saya pernah baca itu katanya ada hewan yang dia bisa bertelur sekaligus dia bisa beranak juga. Itu kira-kira hewan yang bagaimana ya? Kalau hewan yang seperti itu berarti hewan yang berkembang biak dengan dua cara, bertelur dan melahirkan, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, Pak Guru Hendrik mau sampaikan bahwa kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Jadi seperti ayam, itik, bebek, burung, ular, itu ikan, itu hewan-hewan ovipar, hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak itu disebut vivipar. Jadi seperti anjing, kucing, babi yang di kandang, kemudian kerbau, banyak sekali, sapi. Itu hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan itu disebut vivipar, seperti itu. Nah, untuk kelompok hewan yang terakhir yang berkembang biak dengan dua cara sekaligus, bertelur dan melahirkan, itu disebut ovovivipar, seperti itu. Contohnya seperti plantipus, kemudian ada apa lagi ya? Lumba-lumba atau ikan paus, seperti itu. Selanjutnya nanti anak-anak bisa mencari informasinya, nanti juga kita akan pelajari di subtema 2. Nah, dalam tayangan video ini bisa anak-anak lihat beberapa gambar tentang berkembang biak itu. Ada yang berkembang biak dalam bentuk tunas dengan biji seperti itu. Kemudian ada ayam yang mengerami telurnya. Kemudian manusia juga yang semakin banyak ada adik kakak. Di rumah ada yang punya adik kakak banyak atau tidak? Kalau punya adik kakak banyak berarti orang tuanya punya keturunan banyak, seperti itu, menghasilkan makhluk hidup baru yang banyak. Nah, di situ juga ada pengelompokan hewan menurut cara berkembang biaknya. Itu ada hewan ovipar, ada vivipar sama ovovivipar, seperti itu. Nah, seperti apa cara perkembangbiakan pada tumbuhan? Untuk lebih jelasnya, simak terus video pembelajarannya. Tetap semangat. Terima kasih. Baik anak-anak, jadi alat perkembangbiakan atau organ perkembangbiakan pada tumbuhan itu adalah bunga. Perlu diketahui bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan itu terbagi atas dua macam, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan secara kawin. Jadi tumbuhan dia kawin dulu baru dia bisa menghasilkan tumbuhan yang baru, seperti itu. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan yang generatif ini diawali dengan peristiwa penyerbukan yang terjadi pada bunga. Pak Guru Hendrik, penyerbukan itu apa? Orang serbu-serbu kah? Bukan serbu-serbu. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya benang sari di atas kepala putih pada bunga itu. Jadi bisa anak-anak lihat pada tayangan video ini, bisa lihat juga pada buku tema masing-masing. Itu ada gambar bunga disertai dengan bagian-bagian bunganya itu. Nah, bagian bunga yang disebut benang sari itu dia ada di atas, yang tangkai-tangkai kuning baru bulat-bulat di atas itu. Nah, itu namanya kepala sari. Di dalam kepala sari itu ada yang disebut benang sari. Jadi pada saat benang sari itu dia jatuh turun di atas kepala putik,
maka proses itulah yang disebut sebagai proses penyerbukan. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa di dalam serbuk sari itu mengandung sel kelamin jantan, sedangkan di dalam putik itu mengandung sel kelamin betina. Jadi saat sel kelamin jantan pada benang sari jatuh dan bertemu dengan sel kelamin betina pada putik, maka terjadilah proses selanjutnya yang disebut proses pembuahan, seperti itu. Jadi pertemuan antara kedua sel tersebut, sel kelamin jantan pada serbuk sari dan sel kelamin betina pada putik, akan berakibat pembuahan. Dari proses pembuahan itulah kemudian muncul bakal buah yang kita sebut dengan sebutan sigot, seperti itu. Nah, dalam tayangan video ini bisa anak-anak lihat proses terjadinya buah. Jadi dimulai dengan tumbuhan baru, kemudian ada bunganya, terjadi proses penyerbukan, benang sari jatuh di atas kepala putik, menyebabkan terjadilah pembuahan di dalam bakal buah itu. Pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina menghasilkan pembuahan. Nah, dari pembuahan itulah mulai muncul yang disebut bakal buah atau sigot itu, seperti itu. Dari sigot itu dia muncul calon tumbuhan baru. Setelah waktu berjalan muncullah tumbuhan baru atau biji di dalam buah yang muncul dari bakal tumbuhan baru tadi itu. Kemudian muncul juga daging buah, seperti itu. Asalnya dari mana? Biji dan buah ini semua berasal dari proses pembuahan tadi. Jadi untuk membantu proses pembuahan itu perlu terjadi penyerbukan terlebih dahulu, seperti itu. Berkembang hingga jadi biji, kemudian muncul kecambah atau tunas, hingga muncullah tumbuhan baru. Dari tumbuhan baru dia terjadi lagi seperti itu. Jadi siklusnya seperti itu, prosesnya seperti itu. Tumbuhan berkembang biak, kemudian menghasilkan tumbuhan yang baru. Seperti apa perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Untuk lebih jelasnya, ikuti terus video pembelajaran ini. Tetap semangat. Terima kasih. Pertama lovers, setelah mempelajari tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan secara tidak kawin. Baru peguran dong tidak kawin baru dong bisa berkembang biak, bagaimana? Nah, itulah uniknya tumbuhan. Pada perkembangbiakan vegetatif ini perlu anak-anak ketahui bahwa tidak terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan justru terjadi dengan memanfaatkan organ dari satu induk saja, satu jenis tumbuhan itu saja, seperti itu. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini sendiri terdiri atas dua jenis. Ada yang namanya perkembangbiakan vegetatif alami, ada yang namanya perkembangbiakan vegetatif buatan. Kita pelajari sama-sama perkembangbiakan vegetatif buatan terlebih dahulu ya. Ada beberapa jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan juga terbagi atas beberapa cara, diantaranya ada mencangkok, kemudian ada stek, ada okulasi atau menempel, kemudian ada merunduk, dan yang terakhir ada mengenten atau menyambung, biasanya disebut kopulasi, seperti itu. Untuk caranya bisa anak-anak lihat dalam tayangan video ini, berbagai cara perkembangbiakan vegetatif buatan, mulai dari cangkok sampai merunduk itu. Nah, untuk mencangkok sendiri ada beberapa tumbuhan yang bisa dilakukan perkembangbiakan vegetatif buatannya dengan cara mencangkok, seperti jambu, mangga, alpukat, dan lain-lain, seperti itu. Untuk perkembangbiakan secara stek atau dengan stek, contohnya tanaman singkong atau bunga mawar, lavender, seperti itu. Untuk perkembangbiakan dengan cara menempel atau okulasi, bisa kita lakukan pada tumbuhan jeruk nipis, kakao,
kakao itu coklat itu, kemudian belimbing seperti itu. Selanjutnya untuk cara perkembangbiakan merunduk. Merunduk itu seperti yang terlihat dalam gambar itu, ada tumbuhan baru atau tumbuhan induknya, kemudian kita tarik dia punya batangnya, dibenamkan dalam tanah, nanti muncul tunas baru yang di atas permukaan tanah seperti itu. Itu disebut merunduk itu. Itu dapat dilakukan pada tanaman kangkung, sirih, kemudian apel dan lain-lain. Untuk cara terakhir di perkembangbiakan vegetatif buatan ada menyambung atau mengenten. Bisa anak-anak lihat dalam gambar, dua batang tumbuhan yang berbeda, artinya satu jenis yang sama tapi batang yang berbeda, kita sambung dia baru kita bungkus dengan plastik yang diisi dengan tanah seperti itu. Dia hampir sama dengan mencangkok, tapi mencangkok itu dilakukan di satu pohon yang sama, batang yang sama seperti itu. Kalau yang ini batang yang berbeda. Nah, cara ini dapat kita lakukan pada tumbuhan terung dengan tomat, kemudian mangga dengan durian, seperti itu. Seperti apa cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan? Simak terus video pembelajarannya. Terima kasih. Oke anak-anak, untuk perkembangbiakan vegetatif alami terdiri dari beberapa cara. Di antaranya ada tunas, kemudian rizoma atau akar tinggal, kemudian ada umbi-umbian, di antaranya ada umbi lapis, umbi akar dan umbi batang, kemudian ada geragi atau stolon, ada juga spora, dan yang terakhir adalah tunas adventif seperti itu. Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif dengan tunas dapat kita temukan pada tumbuhan tebu, kemudian ada pisang, ada bambu, kelapa, dan lain-lain. Jagung juga seperti itu. Kemudian tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal itu diantaranya ada lengkuas, kunyit, jahe, temulawak, bumbu-bumbu dapur itu. Anak-anak perempuan pasti tahu. Kalau yang laki-laki tanya saja di mama, pasti mama kasih tunjuk itu. Kemudian umbi-umbian ada umbi lapis, diantaranya bawang merah dan bawang putih. Kemudian umbi akar dapat kita jumpai pada tanaman wortel, singkong, lobak, seperti itu. Kemudian umbi batang, contoh tanamannya seperti bengkoang, kentang, ubi jalar, keladi atau talas, kayak begitu. Kemudian ada lagi yang namanya geragi atau stolon. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah stroberi dan rumput teki, seperti itu. Nanti di tayangan video sebelumnya bisa anak-anak lihat contoh-contoh tanaman yang Pak Guru Hendrik sebutkan ini yang berkembang biak secara vegetatif alami. Kemudian kita kenal ada yang namanya spora. Spora itu contohnya seperti tanaman lumut, ganggang, tumbuhan paku, benalu, kayak begitu. Yang terakhir ada tunas adventif, beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah cocor bebek dan sukun, seperti itu. Untuk lebih jelasnya berbagai jenis tanaman atau tumbuhan ini bisa anak-anak lihat dalam tayangan video selanjutnya. Pak Guru Hendrik berharap supaya anak-anak bisa mengetahui berbagai cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, baik itu vegetatif alami maupun vegetatif buatan. Intinya tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, secara kawin yaitu generatif dan secara tidak kawin yang disebut perkembangbiakan vegetatif. Seperti apa jenis-jenis tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami? Simak terus video pembelajarannya. Tetap semangat. Terima kasih. Nah, anak-anak, dalam tayangan video ini bisa dilihat berbagai jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif, lebih tepatnya lagi vegetatif alami. Tadi di umbi batang misalnya, rizoma atau akar tinggal misalnya ada jahe, kunyit, bengkoang, lengkuas, kencur, temulawak, kayak begitu. Kemudian untuk umbi
akar, ada beberapa tumbuhan seperti wortel, kemudian singkong, lobak. Nah itu bisa anak-anak lihat juga dalam gambar yang lain di tayangan video ini. Ada umbi batang seperti kentang, kemudian ada stroberi dan pegagan yang berkembang biak dengan cara geragi atau stolon. Kemudian ada umbi lapis, bisa kita jumpai pada tanaman atau tumbuhan bawang putih, bawang merah, seperti itu. Tadi untuk spora dengan tunas serta tunas adventif sudah kita lihat di tayangan video sebelumnya. Ada cocor bebek, pisang, bambu, kemudian ada lumut-lumut, ada ganggang yang biasanya tumbuh di rawa-rawa, seperti itu. Itu contoh spora dan tunas adventif. Seperti apa proses pembuatan makanan pada tumbuhan? Rata-rata tumbuhan-tumbuhan ini kita gunakan sebagai sumber makanan untuk dikonsumsi. Baru Pak kira-kira tumbuhan tuh dia makan dari mana? Dia masak dia pemakanan sendiri kah atau dia dapat dari mana kah? Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus video pembelajaran ini. Tetap semangat. Terima kasih. Oke anak-anak, setelah mempelajari tentang cara perkembangbiakan pada tumbuhan, hal yang tidak kalah pentingnya lagi yang perlu kita ketahui terkait tumbuhan, kebetulan karena subtema 1 ini judulnya adalah tumbuhan sahabatku, maka Pak Guru Hendrik rasa perlu untuk anak-anak juga mengetahui kira-kira manfaat lain yang penting dari tumbuhan itu apa saja, seperti itu. Tolong disimak penjelasannya ya. Tumbuhan sangat berperan penting dalam kehidupan semua makhluk hidup di muka bumi. Mengapa demikian? Yang paling pertama karena tumbuhan menghasilkan udara bersih yang kita kenal dengan oksigen atau O2, dilambangkan dengan simbol O2 seperti itu. Oksigen ini jelas sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan. Oksigen kita butuhkan dalam sistem pernapasan. Oleh karena itu, hutan atau tumbuhan yang ada di hutan itu biasanya disebut sebagai paru-paru dunia. Mengapa disebut paru-paru dunia? Karena dari hutan lah atau karena dari tumbuhan lah oksigen itu berasal, dan oksigen itu kita gunakan untuk bernafas. Apa yang terjadi kalau tidak ada oksigen? Berarti kita bisa mati dong. Kalau tidak ada tumbuhan, otomatis tidak ada oksigen, manusia tidak bisa bernafas dan mati, seperti itu. Nah, perlu anak-anak ketahui juga bahwa selain menghasilkan oksigen, tumbuhan juga membutuhkan karbon dioksida atau kita kenal dengan simbol CO2, seperti itu. Karbon dioksida dia punya nama zatnya itu dilambangkan dengan CO2. Dari mana karbon dioksidanya? Karbon dioksida ini berasal dari manusia dan hewan. Nah, karbon dioksida yang dikeluarkan dari manusia dan hewan itu dibutuhkan atau diambil oleh tumbuhan, kemudian tumbuhan mengubah karbon dioksida tersebut menjadi oksigen dan glukosa pada buah. Jadi oksigennya kita hirup, oksigennya juga dibutuhkan untuk pembuatan buah, seperti itu. Proses terjadinya buah, terbentuknya buah itu berasal dari karbon dioksida, seperti itu. Bisa anak-anak lihat dalam tayangan video ini, gambar yang di bawah itu saat manusia bernafas. Kita bernafas itu berarti kita menghembuskan karbon dioksida, kita menghirup oksigen, seperti itu. Jadi udara yang kita tarik lewat hidung itu, udara yang masuk itu mengandung oksigen, udara yang keluar itu mengandung karbon dioksida. Oksigen asalnya dari mana? Oksigen yang kita hirup itu asalnya dari tumbuhan. Sedangkan karbon dioksida yang kita hembuskan, yang kita keluarkan, itu diambil kembali oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan dia bernapas itu membutuhkan karbon dioksida dari manusia dan hewan itu. Nah, karbon dioksida yang dihirup oleh tumbuhan itu membantu tumbuhan untuk memproses oksigen serta memproses terjadinya buah, atau dalam hal ini zat
gula atau glukosa yang terdapat dalam buah itu. Seperti itu. Kemudian karbon dioksida juga bermanfaat bagi tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri. Wih, Pak Guru Hendrik, berarti tumbuhan dia siap kompor kah, api dengan tungku begitu lalu dia memasak atau bagaimana Pak Guru? Nah, proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan sinar matahari dan karbon dioksida tadi, itulah yang disebut dengan proses fotosintesis. Seperti itu. Jadi Pak Guru Hendrik ulangi sekali lagi, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan sinar matahari dan karbon dioksida. Jadi tumbuhan itu dia memasak, dia punya makanan sendiri. Nah, perlu anak-anak ingat juga bahwa jika peristiwa penyerbukan dan pembuahan yang kita pelajari tadi terjadi pada organ reproduksi atau organ perkembangbiakan tumbuhan yaitu bunga, maka peristiwa fotosintesis atau pembuatan makanan pada tumbuhan itu terjadi pada bagian daun, lebih tepatnya lagi mulut daun atau disebut stomata, seperti itu. Jadi tadi penyerbukan dan pembuahan itu terjadi di bunga, kalau fotosintesis itu terjadi di daun. Tumbuhan juga sangat berperan penting sebagai sumber makanan. Tumbuhan memiliki berbagai kandungan gizi seperti karbohidrat, kemudian protein, ada juga vitamin. Tumbuhan yang menghasilkan karbohidrat itu seperti tadi sudah Pak Guru Hendrik sampaikan, itu ada jagung, kemudian beras yang nanti jadi nasi, umbi-umbian, singkong, keladi, petata, seperti itu. Itu makanan-makanan atau tumbuhan yang mengandung karbohidrat, kandungan gizinya karbohidrat. Kemudian tumbuhan yang mengandung protein seperti kacang-kacangan, kacang panjang, kacang tanah, banyak sekali jenis kacang-kacangan yang mengandung protein, bagus untuk perkembangan otak, seperti itu. Kemudian ada juga tumbuh-tumbuhan yang mengandung vitamin seperti sayuran dan buah-buahan, seperti itu. Nah, kandungan gizi tersebut sangat penting oleh manusia atau dibutuhkan oleh manusia karena berperan dalam hal kesehatan, kemudian sangat penting bagi proses pertumbuhan. Zat-zat gizi itu juga bisa melindungi tubuh dari serangan berbagai penyakit serta memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, seperti itu. Jadi dengan kita mengkonsumsi makanan dari tumbuhan yang memiliki kandungan gizi, karbohidrat, protein dan vitamin itu bisa membantu kita dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita, seperti itu. Selain itu, tumbuhan juga bermanfaat sebagai bahan bangunan. Kita mau bangun rumah ya harus pakai tumbuhan, pakai kayu dong. Kemudian bahan kerajinan, mau buat meja atau apa, orang kerja di mebel itu biasanya kan pakai kayu-kayu, seperti itu. Kemudian habitat hidup hewan atau tempat hidup hewan, bahan baku kertas. Jadi anak-anak perlu diketahui bahwa kertas yang kita gunakan, kertas di buku atau kertas HVS, kertas koran, surat kabar, segala macam itu kertas itu dibuat dari tumbuhan, dari pohon dengan air itu baru bisa dihasilkanlah kertas itu. Kemudian tumbuhan juga berperan sebagai penghasil bahan pertanian dan perkebunan serta berbagai kebutuhan lainnya. Berarti tumbuhan penting atau tidak menurut anak-anak? Wih, berarti tumbuhan penting sekali. Iya. Kalau tidak ada tumbuhan berarti tidak ada oksigen, manusia tidak bisa bernafas, manusia meninggal, hewan juga mati. Kemudian tidak ada sumber makanan, seperti itu, tidak bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia jika tidak ada tumbuhan. Nah, dalam tayangan video ini bisa anak-anak lihat proses terjadinya fotosintesis. Jadi tumbuhan dengan bantuan sinar matahari itu dia memasak makanannya sendiri. Nah, setelah mendapatkan energi panas atau cahaya dari matahari, kemudian karbon dioksida dari manusia, tumbuhan menghasilkanlah oksigen. Karbon dioksida tadi itu yang menghasilkan oksigen dengan glukosa atau zat gula pada buah itu, seperti itu. Baru tumbuhan dapat nutrisi dari mana? Tumbuhan dapat makanan dari air dan
unsur hara atau zat-zat mineral yang terkandung dalam tanah. Itu diserap lewat akar, didistribusikan lewat batang ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian unsur haranya itu dijadikan makanan atau dibuat makanan pada mulut daun atau stomata itu. Proses pembuatan makanan itulah yang kita sebut sebagai fotosintesis, seperti itu. Jadi setiap makhluk hidup itu saling membutuhkan. Manusia membutuhkan tumbuhan untuk sumber energi atau sumber oksigen. Tumbuhan juga membutuhkan manusia dan hewan untuk membantu proses fotosintesis dengan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia dan hewan, seperti itu. Ikuti terus video pembelajaran ini, sebentar kita akan membahas lebih lanjut tentang ASEAN. Apa itu ASEAN? Simak penjelasan Pak Guru Hendrik dalam video selanjutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Halo Stama Lovers. Masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Nah, tadi kita sudah sama-sama mempelajari tentang perkembangbiakan makhluk hidup, secara khusus cara tumbuhan berkembang biak. Berbicara tentang perkembangbiakan berarti semakin banyak makhluk hidup yang baru. Hal ini dapat kita lihat secara sederhana dalam lingkungan kita masing-masing, di tempat tinggal kita. Kira-kira di tempat tinggal anak-anak itu banyak orang di sekitar atau tidak? Apa Guru Hendrik? Banyak. Di kita kompleks itu ramai. Itu. Dari situlah membuktikan bahwa perkembangbiakan itu terjadi. Banyak orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal kita, itulah yang disebut dengan tetangga, seperti itu. Nah, tetangga ini bukan hanya orang-orang yang ada di sekitar kita saja. Berbicara tentang tetangga juga berbicara tentang negara-negara yang ada di sekitar negara kita. Berarti Pak Guru Hendrik, kalau orang-orang yang tinggal di sekitar kita punya rumah itu kita sebut tetangga, maka negara-negara yang ada di sekitar negara kita tuh kita sebut negara tetangga dong. Nah, tepat sekali. Exactly. Jadi itu, negara tetangga adalah negara-negara yang ada di sekitar negara kita. Nah, dalam hidup bermasyarakat, di kehidupan sehari-hari, di lingkungan tempat tinggal kita harus menjalin hubungan yang baik dengan tetangga. Hidup rukun, damai, saling bersilaturahmi, menjaga keakraban, kesetiakawanan, solidaritas dengan tetangga-tetangga di sekitar kita. Demikian halnya juga dengan negara-negara tetangga yang ada di sekitar negara kita, Indonesia. Nah, untuk menjalin kerjasama yang baik dengan negara-negara tetangga di sekitar negara kita, maka negara kita Indonesia bersama 4 negara tetangga lainnya, di antaranya ada Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina, membentuk suatu organisasi yang kita kenal dengan sebutan ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah kepanjangan atau singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Ini bahasa apa ya? Bahasa Toraja kah apa? Atau bahasa Kei kah? Bahasa Timur kah? Iya, ini bahasa Inggris. Sekali lagi, kepanjangan dari ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations, yang artinya perhimpunan atau persatuan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi associations itu berarti perhimpunan atau persatuan. Southeast itu berarti tenggara, arah mata angin. Southeast Asian itu berarti Asia Tenggara. Nations, ada S di belakang, berarti bangsa-bangsa atau negara-negara, seperti itu. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa organisasi ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967, tepatnya di Bangkok, ibu kota negara Thailand, seperti itu. ASEAN ini juga sering dikenal dengan sebutan Deklarasi Bangkok, karena deklarasi atau persetujuan ini dilaksanakan atau terjadi di Bangkok, ibu kota Thailand, pada tanggal 8 Agustus 1967 itu.
Bisa anak-anak lihat dalam tayangan video ini ada gambar animasi tentang berbagai jenis budaya yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Kebetulan kita punya 10 negara anggota ASEAN sampai saat ini. Kemudian ada pula peta kawasan ASEAN atau Asia Tenggara. Di antaranya ada berbagai negara, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand, Vietnam, kayak begitu. Anak-anak bisa lihat arah garisnya itu menunjukkan negara mana sesuai dengan benderanya. Nah, seperti apa tujuan dari ASEAN? Siapa saja yang mempelopori atau memprakarsai berdirinya ASEAN? Negara-negara mana saja yang masuk dalam anggota ASEAN sampai saat ini? Untuk lebih jelasnya, simak terus video pembelajaran ini. Tetap semangat. Terima kasih. Oke, anak-anak, masih tentang ASEAN. Jadi perlu diketahui bahwa tujuan didirikannya organisasi ASEAN ini adalah untuk selain menjalin kerjasama, juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta memajukan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Seperti itu. Jadi Indonesia memilih untuk bergabung dengan ASEAN itu karena itu. Tujuannya supaya meningkatkan hubungan kerjasama yang baik, menjaga teritorial atau kawasan negara masing-masing, kemudian meningkatkan kehidupan di berbagai bidang seperti pertumbuhan ekonomi, kemudian sosial budaya, hal-hal menyangkut manusia, masyarakat, dan adat istiadat kebudayaannya, serta bekerja sama dalam berbagai hal, bisa jadi dalam pendidikan atau kesehatan, seperti itu. Nah, bisa anak-anak lihat dalam tayangan video ini. Berikut ini adalah tokoh-tokoh perwakilan 5 negara yang mendeklarasikan berdirinya ASEAN, seperti itu. Jadi tanggal 8 Agustus 1967 tadi, saat ASEAN ini dideklarasikan, itu ada perwakilan dari setiap negara. Dia punya menteri-menteri luar negerinya itu, perdana menterinya waktu itu dikenal dengan sebutan perdana menteri itu. Nah, itu mereka mewakili negaranya datang ke Bangkok untuk berbicara tentang bagaimana caranya kita mau membentuk organisasi untuk mempersatukan negara-negara di Asia Tenggara, seperti itu. Nah, perwakilan dari kelima negara itu antara lain, yang pertama ada Malik. Ada Malik itu adalah Perdana Menteri Indonesia saat itu. Dia mewakili Indonesia datang ke Thailand, ke Bangkok untuk berbicara tentang gagasan untuk membuat organisasi ASEAN, seperti itu. Kemudian bisa anak-anak lihat ada lagi perwakilan dari Singapura, namanya Sinnathamby Rajaratnam, biasanya disingkat S. Rajaratnam. Itu Perdana Menteri Singapura yang hadir saat itu. Kemudian perwakilan dari Filipina ada Narciso Ramos itu. Nah, beliau adalah perwakilan dari Filipina. Kemudian tokoh yang mewakili Malaysia ada Tun Abdul Razak, dan tokoh dari Thailand ada Tanat Koman, seperti itu. Nah, masing-masing tokoh ini mewakili negaranya datang bertemu di Thailand, di Bangkok, untuk membahas tentang organisasi apa yang kira-kira mereka mau bentuk supaya bisa menjalin kerjasama negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini. Nah, dari mereka berlima lah muncul ide atau gagasan tadi untuk membentuk sebuah organisasi yang kita kenal sekarang dengan sebutan ASEAN itu, Association of Southeast Asian Nations, Persatuan Bangsa-Bangsa atau negara-negara di kawasan Asia Tenggara, seperti itu. Sampai saat ini perlu anak-anak ketahui bahwa sudah ada 10 negara yang masuk menjadi anggota ASEAN. Negara-negara apa saja yang sudah masuk anggota ASEAN, kapan mereka bergabung bersama organisasi ASEAN ini? Untuk lebih jelasnya, simak terus video pembelajaran ini. Tetap semangat dan terima kasih. Oke anak-anak, jadi perlu diketahui bahwa sampai saat ini organisasi ASEAN sudah beranggotakan 10 negara
di kawasan Asia Tenggara. Di antaranya, yang pertama ada Indonesia, negara kita, beribu kota di Jakarta, bergabung dengan ASEAN sejak tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian ada negara tetangga kita, Malaysia, beribu kota di Kuala Lumpur, bergabung bersama ASEAN sejak tanggal 8 Agustus 1967 di tahun yang sama. Kemudian Singapura, beribu kota di Singapura, bergabung juga pada tanggal yang sama, 8 Agustus 1967. Kemudian ada Thailand, beribu kota di Bangkok, dan Filipina yang beribu kota di Manila. 5 negara ini adalah 5 negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. Maka jelas bahwa tanggal bergabungnya dengan ASEAN itu sama, yaitu 8 Agustus 1967. Kemudian ada negara tetangga yang lain, Brunei Darussalam, beribu kota di Bandar Seri Begawan, bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Jadi Brunei Darussalam ini dia ada di Pulau Kalimantan. Jadi dalam satu pulau Kalimantan itu ada 3 negara di dalamnya, sebagian besarnya Indonesia, kemudian sisanya itu ada Malaysia, dan di antara Malaysia itu ada Brunei Darussalam di situ. Kemudian ada negara tetangga lainnya yaitu Vietnam, beribu kota di Hanoi, bergabung dengan ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995. Kalau ini Pak Guru sudah lahir. Kemudian ada negara Laos. Laos beribu kota di Vientiane, bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997, 2 tahun kemudian setelah Vietnam bergabung. Kemudian ada Myanmar. Myanmar ini beribu kota di Naypyidaw, bergabung dengan ASEAN sejak tanggal 23 Juli 1997. Di tahun yang sama, tanggal yang sama dengan Laos. Jadi Laos dengan Myanmar bergabung sama-sama. Kemudian ada Kamboja, negara yang ke-10, beribu kota di Phnom Penh, bergabung dengan ASEAN sejak tanggal 30 April 1999. 2 tahun setelah Laos dan Myanmar bergabung. Seperti itu. Nah, berikut ini adalah bacaan tentang kehidupan sosial budaya negara-negara anggota ASEAN yang perlu diketahui atau disimak juga oleh anak-anak untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang negara-negara tetangga kita. Bisa anak-anak ikuti dalam buku tema masing-masing, atau bisa juga sambil mengikuti dari video pembelajaran ini. Tetap semangat ikuti video pembelajarannya. Terima kasih. Oke anak-anak, kita mulai dengan negara yang pertama, Brunei Darussalam. Bisa anak-anak baca dalam buku tema masing-masing, ataupun bisa disimak dalam tayangan video pembelajaran ini. Ada kutipan tentang negara Brunei Darussalam. Pak Guru Hendrik bacakan saja secara umum profil tentang negara Brunei Darussalam ini. Brunei Darussalam adalah salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Lebih tepatnya lagi, tadi Pak Guru Hendrik sudah sampaikan, terletak di Pulau Kalimantan. Jadi dalam satu pulau Kalimantan itu terdapat 3 negara di dalamnya, yaitu sebagian besar oleh Indonesia, kemudian ada Malaysia, dan sisanya adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu beribu kota di Bandar Seri Begawan. Seperti itu. Asal nama Brunei Darussalam bisa anak-anak simak dalam bacaan yang ada di video ini maupun di buku tema masing-masing. Luas wilayah Brunei Darussalam itu mencapai 5.765 km persegi. Kemudian mata uang yang digunakan di Brunei Darussalam adalah dolar Brunei. Mengapa menggunakan dolar? Karena Brunei Darussalam ini merupakan negara dari bekas jajahan Inggris. Kemudian bahasa resmi yang digunakan oleh orang masyarakat atau orang-orang di Brunei Darussalam adalah bahasa Melayu. Selain itu ada juga bahasa Inggris. Bentuk pemerintah atau bentuk negara dari Brunei Darussalam adalah negara kesatuan kerajaan.
monarki konstitusional, dan hal-hal menyangkut kehidupan sosial budaya bisa anak-anak ikuti dalam video pembelajaran ini. Kemudian negara lainnya yaitu Malaysia. Ada yang suka nonton film Upin Ipin. Kalau sering nonton film Upin Ipin berarti sudah tahu itu negara Malaysia. Negara Malaysia ini negara yang berbatasan langsung juga dengan Indonesia, yaitu lebih tepatnya lagi di Pulau Kalimantan. Selebihnya negara Malaysia ada di sebelah timur laut dari Pulau Sumatera, lebih tepatnya lagi di Semenanjung Malaya atau Pahang itu. Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Kemudian luas wilayah Malaysia mencapai 329.847 km persegi. Mata uang di Malaysia adalah ringgit. Kemudian Malaysia juga terkenal dengan patung yang ada dalam video ini, patung batu caves atau patung gua batu itu, patung dewa dengan cat emasnya. Setelah itu Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur, jangan lupa itu. Bahasa resmi di sana ada bahasa Melayu, kemudian ada juga bahasa Inggris. Kemudian bentuk pemerintahannya itu parlementer, monarki konstitusional, hampir sama dengan Brunei Darussalam tadi. Selanjutnya, seperti apa kehidupan sosial budaya di negara yang lain? Simak terus video pembelajarannya. Untuk lebih jelasnya bisa anak-anak simak dalam buku cetak masing-masing ataupun bisa dibaca di dalam tayangan video ini. Hal penting lainnya tentang Malaysia adalah salah satu kota di Malaysia yaitu Georgetown pernah dinobatkan sebagai kota dengan peninggalan bersejarah terbaik oleh UNESCO World Heritage. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa anak-anak lihat pada tayangan video selanjutnya untuk negara-negara ASEAN lainnya. Tetap semangat ikuti video pembelajarannya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita lanjut pada negara yang berikut, negara yang ketiga yaitu Filipina. Keterangan tentang kehidupan sosial budaya masyarakat Filipina bisa anak-anak ikuti pada buku tema masing-masing ataupun bisa disimak dalam video pembelajaran ini. Pak Guru Hendrik kasih gambaran umum sedikit tentang Filipina ya. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa Filipina adalah salah satu negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara selain Indonesia. Filipina memiliki pulau sebanyak kurang lebih 7.641 pulau. Pulau terbesar yang terkenal di Filipina itu ada Pulau Luzon, kemudian Pulau Mindanao. Ibu kota dari negara Filipina adalah Manila. Perwakilan dari Filipina, Perdana Menteri Filipina yang pergi mewakili pertemuan untuk mendeklarasikan berdirinya ASEAN adalah Narciso Ramos. Mata uang Filipina adalah peso dan bahasa yang digunakan di Filipina adalah bahasa Tagalog. Selain bahasa Tagalog, Filipina juga memiliki 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat di Filipina. Selain itu, Filipina juga terkenal dengan tari-tariannya karena Filipina adalah bekas jajahan Inggris dan Spanyol, maka budaya di Filipina sangat dipengaruhi oleh budaya Inggris, Spanyol, serta Melayu dan Chinese atau Cina. Kita lanjut, ada negara yang keempat yaitu Kamboja. Kamboja ini adalah salah satu negara Hindu dan negara Buddha terbesar di Asia Tenggara atau di ASEAN. Kamboja ini sendiri beribu kota di Phnom Penh dan bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat Kamboja adalah bahasa Khmer. Seperti itu. Kamboja terkenal karena memiliki banyak candi yang terbuat dari batu. Kemudian masih ada kepercayaan-kepercayaan mistis yang dianut oleh masyarakat yang ada di Kamboja, seperti itu.
Ibu kotanya di Phnom Penh dan bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Seperti itu. Untuk negara lainnya bisa anak-anak ikuti dalam tayangan video selanjutnya. Penjelasan lebih lengkapnya bisa anak-anak baca dalam tayangan video ini. Kemudian Kamboja juga terkenal dengan ukiran-ukiran batu yang disebut relief di dinding-dinding candi yang terdapat di Kamboja. Seperti apa kehidupan masyarakat dalam bidang sosial budaya di negara ASEAN lainnya? Simak terus video pembelajaran ini. Tetap semangat dan terima kasih. Halo Stammer Lovers, masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Nah, kita lanjut negara yang berikut. Yang keempat ada Myanmar. Myanmar itu biasa disebut lagi negara 1000 pagoda karena di sana tuh banyak sekali pagoda. Pagoda itu kuil-kuil untuk tempat orang Buddha beribadah seperti itu. Dulu kita kenal namanya tuh Birma atau Burma seperti itu. Sekarang kita lebih kenal dengan sebutan Myanmar. Kehidupan masyarakat dalam bidang sosial budaya di Myanmar bisa anak-anak simak dalam buku tema masing-masing, atau bisa juga diikuti dalam tayangan video pembelajaran ini. Pak Guru Henry kasih gambaran umum tentang Myanmar. Myanmar atau Birma ini beribu kota di Naypyidaw. Kemudian luas wilayah Myanmar itu mencapai 676.575 km persegi. Mata uang yang digunakan di Myanmar adalah Kyat, dan bahasa resmi yang digunakan di sana adalah bahasa Myanmar. Seperti itu. Mayoritas penduduk Myanmar berasal dari Tibet. Kemudian bahasanya bahasa Birma atau bahasa Myanmar. Pakaian yang tradisional disebut longyi, mirip kain sarung di Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Seperti itu. Hal yang lain tentang Myanmar bisa anak-anak baca dalam tayangan video ini ataupun dari buku tema, bisa juga diambil dari referensi-referensi lainnya. Salah satu kota terbesar di Myanmar yaitu kota Rangon atau kota Yangon, seperti itu. Kita lanjut di negara yang berikut, ada Vietnam. Vietnam ini terkenal sebagai lumbung padi ASEAN karena Vietnam adalah salah satu negara ASEAN penghasil beras atau padi terbesar. Kemudian ibu kota Vietnam saat ini adalah Hanoi. Luas wilayah Vietnam mencapai 331.212 km persegi. Negara Vietnam adalah negara sosialis. Kemudian bahasa resmi yang digunakan di Vietnam adalah bahasa Vietnam. Hal yang lain menyangkut negara Vietnam dalam hal kehidupan sosial budaya masyarakatnya bisa anak-anak baca dalam tayangan video ini ataupun disimak dalam buku tema masing-masing. Bisa juga dicari dari referensi yang lain untuk menambah pengetahuan dan wawasan anak-anak. Selanjutnya kita punya negara Laos, Thailand, dan satu negara lagi, Singapura. Seperti apa kehidupan sosial budaya di masing-masing negara tersebut? Ikuti terus video pembelajaran ini. Terima kasih. Oke, Stammer Lovers, kita lanjut ke negara yang berikut yaitu Laos. Negara Laos ini beribu kota di Vientiane. Luas wilayah Laos mencapai 236.800 km persegi. Mata uang yang digunakan di negara Laos adalah Kip Laos. Dan kehidupan sosial budaya Laos bisa anak-anak simak dalam tayangan video ini. Bisa juga dilihat pada buku tema masing-masing.
olahraga tradisional di Laos adalah katau. Katau itu dia seperti olahraga bola voli namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Jadi kalau di Indonesia itu dia kurang lebih seperti takraw, kurang lebih kayak begitu. Kemudian Laos adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Buddha. Agama Buddha itu berarti percaya kepada Siddhartha Gautama, seperti itu. Kemudian ada banyak ritual-ritual keagamaan yang biasanya dilaksanakan di Laos, seperti membersihkan rumah, kemudian mencuci piring atau mencuci patung-patung Buddha. Ada juga menggunakan pakaian baru. Itu semua tuh memerlukan atau menggunakan tradisi-tradisi atau ritual-ritual khusus seperti itu. Negara yang berikutnya adalah Singapura. Singapura ini terkenal dengan negara industri paling maju di ASEAN selain Brunei Darussalam. Sekalipun negaranya cuma dalam bentuk satu pulau kecil di semenanjung Pahang itu, di ujung semenanjung Malaka itu, tapi kehidupan di sana sangat maju. Singapura memiliki lambang singa yang bertubuh ikan, disebut patung Merlion itu. Bisa anak-anak lihat dalam tayangan video ini. Nanti sebentar juga kita akan membahas seputar karya seni patung itu. Singapura beribu kota di Singapura, dan bahasa resmi yang digunakan di sana adalah bahasa Melayu, bahasa Mandarin, serta bahasa Inggris. Kebetulan karena Singapura ini bekas jajahan Inggris, jadi digunakanlah bahasa Inggris sebagai bahasa resmi di Singapura. Kemudian Singapura juga terkenal dengan masakan-masakan tradisionalnya, dan perlu anak-anak ketahui menurut mitos bahwa Singapura ini adalah diambil dari nama ikan, seperti itu. Dalam bahasa Sanskerta itu artinya kampung ikan. Kampung itu sebelumnya bernama Temasek, yang dalam bahasa Jawa itu berarti artinya lautan, seperti itu. Selanjutnya kita masih punya negara Thailand. Ikuti terus video pembelajaran ini. Tetap semangat. Terima kasih. Baik anak-anak, kita masuk pada negara yang terakhir anggota ASEAN, yaitu Thailand. Thailand ini biasanya disebut dengan sebutan Muang Thai, kayak begitu. Negara Thailand beribu kota di Bangkok, dan perlu anak-anak ketahui bahwa Thailand ini merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Jadi kalau negara-negara lain seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, pokoknya semua negara ASEAN, 9 negara anggota ASEAN yang lain itu semua pernah dijajah, baik itu oleh Inggris, Spanyol, Belanda, seperti itu. Tapi Thailand ini sendiri adalah negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Kemudian mata uang yang digunakan di Thailand adalah baht, dan arti dari kata Thailand itu sendiri adalah tanah kebebasan. Diambil dari sejarahnya yang tidak pernah dijajah itu, seperti itu. Thailand adalah salah satu negara Buddha terbesar di ASEAN. Bisa anak-anak lihat salah satu patung Buddha Siddhartha Gautama yang dibangun dengan begitu besar di negara Thailand itu. Kemudian ada hal-hal lain yang menarik yang perlu anak-anak ketahui tentang negara Thailand, seperti adat istiadatnya atau tradisi minum tehnya yang kurang lebih hampir sama dengan Indonesia. Kemudian Thailand juga terkenal dengan rempah-rempahnya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa anak-anak baca dalam tayangan video ini, atau bisa disimak juga dalam buku tema masing-masing tentang negara Thailand ini. Nah, setelah
mengenal kehidupan sosial budaya di berbagai negara anggota ASEAN. Pak Guru Hendrik berharap anak-anak nantinya bisa menentukan kira-kira apa persamaan dan perbedaan dalam hal kehidupan sosial budaya pada masyarakat yang ada di negara-negara ASEAN tersebut. Berbicara tentang patung Siddhartha Gautama tadi dan patung singa lambang negara Singapura, selanjutnya kita akan membahas seputar patung. Jadi Pak Guru Hendrik berharap anak-anak punya perhatian, tetap fokus pada video pembelajarannya. Simak terus penjelasan Pak Guru Hendrik. Tetap semangat dan terima kasih. Halo STEM Lovers, masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung materi tema 1 subtema 1. Berbicara tentang patung tadi, patung Buddha dengan patung singa di Singapura. Perlu anak-anak ketahui bahwa patung itu termasuk salah satu karya seni. Kita kenal dengan karya seni rupa, seperti itu. Patung itu sendiri adalah karya seni rupa dari bahan kayu, tanah ataupun batu yang dibuat oleh manusia menyerupai suatu hal tertentu. Jadi misalnya ada orang yang buat patung mirip apa atau menyerupai apa, hampir sama dengan apa, seperti itu. Itu bagian dari karya seni rupa yang dibuat oleh manusia. Untuk karya seni patung ini sendiri, untuk diketahui oleh anak-anak sekalian, banyak dijumpai di Indonesia. Dalam tayangan video ini bisa lihat Pak Guru Hendrik sajikan beberapa contoh, diantaranya ada patung Gajah Mada. Gajah Mada itu patih yang terkenal dari kerajaan Majapahit itu. Kemudian ada patung Asmat, patung yang biasanya dibuat oleh suku Asmat Papua. Itu bisa tembus internasional, dikenal sampai negara-negara luar. Kemudian patung dari daerah kita, dari suku Kamoro, itu namanya patung Bitoro. Bisa anak-anak lihat dalam tayangan video ini, modelnya seperti itu. Kalau anak-anak yang pernah pergi di gereja Katedral Tiga Raja, di dua sisi bagian depan itu ada ditanam patung Bitoro seperti itu dengan ukuran tinggi. Tingginya hampir 10 meter kalau tidak salah itu. Kemudian ada patung yang lain yang terlihat dalam gambar ini seperti patung Airlangga. Patung Airlangga itu dia dulu raja di kerajaan Kahuripan di Bali. Sekarang namanya diabadikan menjadi nama universitas, nama jalan. Salah satu penerbit buku yang anak-anak gunakan dalam pembelajaran di sekolah itu juga penerbitnya itu penerbit Airlangga. Nama Airlangga itu diambil dari Raja Airlangga ini sendiri. Nah, setelah mempelajari karya seni patung ini, Pak Guru Hendrik berharap nantinya anak-anak mampu membuat patung sederhana dari bahan plastisin. Diminta untuk dibuat pakai tanah liat, tapi Pak Guru Hendrik pikir mungkin kita cari tanah liat agak sedikit sulit, jadi nanti kita gunakan plastisin saja. Anak-anak diharapkan nanti bisa menyiapkan plastisin di rumah, kemudian membuat karya seni patung tentang apa saja. Kemudian nanti akan difoto supaya Pak Guru Hendrik bisa lihat. Yang pastinya dibuat sendiri ya, bukan dibuat oleh orang tua atau dengan bantuan orang tua, tidak. Itu benar-benar adalah hasil karya anak-anak seperti itu. Selain di Indonesia ada banyak patung terkenal juga di negara-negara ASEAN, seperti tadi patung singa Merlion itu di Singapura, ada patung Buddha juga di Siddhartha Gautama di Thailand, ada patung batu caves atau patung gua batu di Malaysia, dan masih banyak lagi patung-patung yang lain. Dengan demikian materi kita seputar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, sampai di sini. Pak Guru Hendrik berharap semua penjelasan materi yang sudah Pak Guru Hendrik sajikan bisa disimak dengan baik oleh anak-anak, sehingga nantinya bisa membantu anak-anak juga dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, juga bisa menambah wawasan anak-anak terkait pembelajaran yang kita
bahas di dalam subtema 1 ini. Sekian video pembelajaran Pak Guru untuk kesempatan kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tetap semangat dan terima kasih. Halo Stama Lovers. Sekian video pembelajaran edisi hari ini. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Spesial untuk siswa-siswi kelas 6 SD Katolik Santa Maria. Pak Guru Hendrik berharap semoga tayangan video ini bisa membantu anak-anak selama proses pembelajaran dari rumah, juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak terkait materi-materi pelajaran yang sudah dibahas di dalam video pembelajaran ini. Tak ada gading yang tak retak, jadi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam video pembelajaran ini, Pak Guru Hendrik mohon maaf ya. Semoga anak-anak tetap semangat sekalipun belajar dari rumah. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan sehingga terhindar dari pandemi COVID-19. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan sampai jumpa di edisi video selanjutnya.